menginspirasi. Mungkin ini kata yang tepat untuk menggambarkan sosok perempuan satu ini. Namanya Nina Nurrohmah atau lebih akrab disapa Nina. Merupakan seorang penulis yang aktif menyuarakan isu-isu pendidikan. Salah satu bukunya yang sangat menginspirasi berjudul The Power of Dream bercerita tentang seorang putra nelayan yang buta huruf di Wakatobi namun mampu melanjutkan pendidikan sampai ke negeri Paman Sam. Buku ini juga mengantarkan Nina untuk menjadi salah satu narasumber di Social Venture Conference bersama Najwa Shihab. Mau tahu lebih lanjut tentang pengalaman Nina sebagai seorang penulis? Yuk simak video wawancara berikut ini. Menulis itu awalnya dari ikut lomba dulu. Jadi waktu itu ada lomba menulis selama sebulan sebanyak 50.000 kata atau 40.000 kata. Akhirnya aku coba untuk nulis itu di sela-sela waktu kuliah dulu. Jadi sehari 5.000 kata, sehari pokoknya tulis aja gitu kan. Bagi Nina, menulis adalah sarana untuk berbagi. Cerita demi cerita ia sajikan untuk memotivasi anak-anak Indonesia dalam mengenyam pendidikan dan mengejar impian. Nah, sebenarnya itu motivasi untuk diri sendiri dulu sih waktu itu. Emang kan kayak suka banget dengar cerita-cerita tentang orang yang sekolah sampai S2, S3 gitu kan. Kayak, aduh menarik, apalagi yang dapat beasiswa. Ini gimana ya caranya? Menulis aja dulu gitu, pokoknya apapun kata yang terlintas di pikiranmu, di otakmu gitu, udah ditulis aja dulu. Urusan nanti terstruktur dengan baik, urusan nanti dibaca dengan baik atau tidak gitu, itu urusan belakangan. Yang penting apa yang udah ada di pikiran kamu itu udah dituliskan. Selain The Power of Dream, buku lain yang tidak kalah menginspirasi adalah Sekolah Itu Hobi, Anak Desa Menggapai Mimpi, Berselancar di Dunia Impian, dan masih banyak lagi. Nina Nurrohmah adalah contoh anak muda yang memiliki semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Sebagai sesama pemuda, tentunya kita juga harus memiliki semangat yang sama agar pendidikan Indonesia bisa menjadi lebih baik di masa mendatang. Halo Nina, selamat malam. Oke. Wow, sinyalnya kayaknya lagi bermasalah ya? Enggak ya? Aman, di sini aman. Oh, di situ aman ya. Justru di sini ya sinyalnya bermasalah kali ya. Oke, sebelumnya thank you banget udah ngeluangin waktu buat kita ngobrol-ngobrol malam ini. Jadi sebenarnya malam ini aku mau mendengarkan cerita tentang Nina yang aktif sebagai seorang penulis, terus juga aktif di bidang pendidikan dan juga aktif mengkampanyekan pariwisata yang ada di Wakatobi ya. Hmm, Benar, benar-benar. benar. Oke. Nah, em, kita bahas dulu soal kepenulisan deh. Sejauh ini, kira-kira publikasi Nina udah berapa sih? Kalau publikasi itu udah berapa ya? Udah lumayan banyak gitu. Kalau yang biografi itu ada berapa ya? Biografi Bang Nane, kemudian Mbak Ita, Prof. 4 sampai 5 kalau nggak salah. Kemudian yang lainnya itu ada novel, novel itu ada 2, kemudian sisanya itu kayak buku antologi yang ditulis rame-rame gitu. Oh, oke. Ya berarti sudah lumayan banyak ya publikasinya selama ini. Oh, boleh ceritain dulu nggak sih ini nih yang paling uh, publikasinya yang buku yang paling berkesan menurut Nina? Sebenarnya tiap buku itu punya ceritanya masing-masing gitu ya, punya cerita di balik apa prosesnya gitu. Proses di balik penulisan buku itu selalu ada yang unik. Tapi ada 3 buku yang menurutku itu kayak jadi gerbang masuk gitu. Apa ya istilahnya? Kayak pintu untuk karya-karya selanjutnya. Pertama, buku biografi The Power of a Dream itu buku biografi pertama yang aku tulis. Dan itu menulis itu awalnya dari ikut lomba dulu. Jadi waktu itu ada lomba menulis selama sebulan sebanyak 50.000 kata atau 40.000 kata.
akhirnya aku coba untuk nulis itu di sela-sela waktu kuliah dulu. Jadi sehari 5.000 kata, sehari pokoknya tulis aja gitu kan. Oke. Dan Dan narasumbernya dan waktu dan itu itu Bang dan Nan. itu sambil kuliah ya waktu itu. Iya, itu masih kuliah, Hmm. masih semester apa ya waktu itu kalau nggak salah. Awal-awal pokoknya. Dan itu biografi Bang Nane, Putra Wakatobi juga, yang dimana aku terinspirasi gitu sama beliau. Kok bisa ya dari pulau, tapi kuliah S1-nya di Unhas, dapat beasiswa, kemudian bisa lanjut sampai S2 ke Jepang, padahal beliau seorang anak putra nelayan buta huruf gitu dari Wakatobi yang orang tuanya itu sama Hmm. sekali nggak bisa gitu kan. Jadi aku Mhm. terinspirasi dari beliau, kemudian menghubungi beliau untuk mengangkat kisah itu menjadi sebuah novel. Akhirnya beliau waktu itu responnya welcome, kemudian melayani dengan baik gitu ya. Setiap kali aku butuh informasi dikirim via email jauh-jauh gitu kan dari Jepang di sela-sela kesibukan beliau sebagai mahasiswa S2 waktu itu, tapi masih sempat untuk mengirimkan cerita-cerita beliau yang diketik gitu kan, bukan cerita langsung seperti ini. Dan juga blog-blog Hmm. beliau. Setelah itu buku itu cerita beliau aku ikutkan lomba kan, tapi nggak Mhm. lolos waktu itu Ah. eh, di apa ya salah satu yang kesenian Jakarta gitu. Nah, aku ikutkan lomba ke situ, kirim naskah, bawa naskah ke sana, tapi ternyata nggak keterima. Namun akhirnya buku itu tetap aku publish kan lewat penerbit indie. Dan setelah itu di tahun 2019 itu ada seleksi untuk delegasi apa konferensi yang Najwa Shihab gitu kan. Salah Mhm. satu temanya adalah mengangkat tema toleransi gitu. Gimana caranya kamu mewujudkan toleransi gitu. Akhirnya aku mengangkat cerita Bang Nane itu bahwa di sini aku menulis tentang biografi menceritakan seorang tokoh itu di mana beliau hidup di Jepang, menjadi minoritas di Jepang gitu kan. Jadi mengangkat tema toleransi itu akhirnya diceritakan Mhm. kembali di waktu menulis esai untuk daftar di konferensi yang Najwa Shihab delegasi itu. Dan alhamdulillah ternyata itu terpilih kan, terpilih masuk dan waktu itu aku nggak tahu kirain cuman jadi peserta doang yang bisa hadir Mhm. dan ikut Banana waktu itu untuk membawakan materi atau apa gitu. Nah, ternyata waktu itu kita jadi delegasi gitu yang harus mempresentasikan karya kita di depannya Mbak Najwa sama Pak Zainal Arifin gitu yang dosen Mhm. UGM itu. Akhirnya aku mempresentasikan karya itu, mengangkat novel itu dipresentasikan di depan Mbak Nana bahwa sekarang aku lagi nulis novel biografi tentang toleransi gitu-gitu gitu. Akhirnya Mhm. terpilih menjadi delegasi terbaik gitu bersama anak-anak lainnya. Jadi itu novel yang menurutku, oh gara-gara cerita ini aku bisa ketemu sama Najwa Shihab gitu kan, kayak nggak pernah Mhm. terbayang gitu bisa ngobrol langsung, diskusi langsung, bukan hanya cuman biasanya kan kalau ketemu idola ya udah foto, udah Iya, gitu kan. terus atau enggak jadi audiens gitu kan ya. Ah, audiens. Kalau ini kan kita benar-benar satu satu panggung, terus kita Mhm. diskusi, tanya jawab, pokoknya dekat banget gitu. Jadi kayak melihat Mbak Najwa di TV, jadi kayak merasa, oh, aku udah pernah lo ngobrol satu panggung Oh. sama beliau gitu. Gara-gara buku itu. Nah, itu buku pertama yang menurutku berkesan. Kemudian buku Hmm. ke- kemudian buku kedua itu judulnya Sekolah Itu Hobi. Jadi waktu itu buku itu eh, di sela-sela waktu menunggu jadwal sidang S1 gitu, eh, di situ aku kayak aduh nggak ada yang dibuat kan, bosen gitu. Akhirnya Mhm. mengikuti seminar online, talk show online. Tema dari talk show-nya itu adalah sekolah itu hobi gitu. Kan Mhm. waktu kan masih menggebu-gebu ya pengen cari beasiswa untuk Oh, lanjut, pokoknya benar-benar. info gitu kan. Akhirnya aku ikut yang sekolah itu hobi, tema seminarnya dan pematerinya itu adalah namanya Mbak Sinta Amalina. Beliau peraih gelar doktor termuda untuk Indonesia kan di perguruan tinggi Tiongkok gitu. Mhm. Akhirnya udah ikut seminarnya itu via online, via bukan juga nge-Zoom kayak gini, tapi WhatsApp gitu, Hikmah. Jadi kita itu Mhm. kayak tanya jawab di WA aja di grup gitu. Tapi Mbak Ita itu waktu itu terstruktur juga kan. Terus Mhm. dari beberapa kata-katanya itu aku kayak termotivasi gitu.
menarik banget ya, Boleh, kayak boleh, boleh terinspirasi. disebutin dikit nggak kata-katanya yang kira-kira menginspirasi? Apa ya kata-katanya yang menginspirasi waktu itu? Maksudnya kayak dari temanya aja kan sekolah itu hobi gitu kan, aku Hmm, hmm. sekolah itu hobi gitu. Ternyata setelah mendengar cerita beliau, beliau itu ternyata kayak runtut gitu loh dari S1, kemudian beliau nggak sempat ikut wisuda S1, akhirnya langsung lanjut S2 di Wuhan gitu. Kemudian belum sempat lanjut S2 belum sempat ikut wisudanya juga. Jadi kayak cuma yudisium langsung lagi Hmm. lanjut S3 gitu. Jadi Ah, baru benar-benar merasakan wisuda, seremonial wisuda itu waktu gelar doktornya. Dan salah satu motivasinya untuk lanjut terus itu karena pengen ngerasain gimana sih rasanya ikut seremonial wisuda itu salah satu motivasinya hmm. pengen lanjut lanjut sekolah terus kan. Kemudian beliau juga dari keluarga yang benar-benar eh, berpendidikan, konsen ke dunia pendidikan banget. Jadi ibunya itu kayak benar-benar kamu harus ini, harus ini, pokoknya keras banget gitu ya. Jadi aku pikir ini waktu itu beliau meraih gelar S3-nya itu umur Halo, halo, Nina. langsung langsung S3 gitu kan, lanjut sekolah. Oh, sorry. Tadi tadi keputus sih kayaknya Nina. Boleh diulang dulu nggak? Tadi umur berapa raih gelarnya? Halo. Oh, gantian. Oke, boleh diulang dulu nggak tadi? Usia berapa uh, yang jadi inspirasi Nina itu wisuda? Beliau waktu itu usianya 25 tahun udah jadi dokter. Jadi Hmm. kayak dokter termuda. Jadi dapat penghargaan dari Muri sebagai dokter termuda peraih gelar dokter perempuan, peraih gelar dokter termuda di Indonesia gitu dari perguruan tinggi Tiongkok gitu. Hmm. Dan ternyata waktu dengar latar belakang beliau gitu, oh ternyata beliau dari keluarga yang memang konsen ke dunia pendidikan. Kayak ayahnya seorang profesor, kemudian ibunya seorang master, dosen gitu. Jadi kayak, oh agak nggak heran juga gitu kan. Oh anaknya bisa S3 karena emang orang tuanya seperti itu. Kan eh, cuman kayak semangat dari orang tuanya gitu loh untuk mendidik anaknya itu sampai kayak digenjot. Pokoknya kamu nggak kayak kuliah ya udah ngapain sih kamu pulang gitu. Mending kamu cari kegiatan apa ikut seminar atau apa, ngapain sih pulang kampung, di kampung kan kamu cuma ketemu sama teman-teman kamu bikin acara gitu kan, main segala macam, mending diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Jadi Mbak Ita itu memang dididik dengan keras juga gitu sampai meraih gelar doktor gitu. Jadi aku terinspirasi aja, oh sekolah bisa jadi hobi ternyata kayak gitu. Dan ternyata novel itu biografinya Mbak Ita itu kan waktu itu kayak nggak atas keinginan sendiri ya untuk Hmm. menuliskan gitu. Jadi kayak nggak diminta gitu hikmah, nggak dibayar gitu. Emang aku hobi untuk nulis waktu itu. Pengen Hmm. aja gitu biografi, ada Tapi buku terus. tapi jadinya keren sih karena kan juga ngasih inspirasi orang-orang untuk melanjutin pendidikan kan. Terus Hmm, kadang kan cerita-cerita kayak gitu kan jarang di capture kan. Akhirnya kayak keren benar. Nina berusaha untuk mengangkat cerita itu dan dijadikan sebagai apa ya bahan motivasi buat orang lain dan that's very good Iya. menurut aku. Sebenarnya itu motivasi untuk diri sendiri dulu sih waktu itu. Mhm. Emang kan kayak suka banget dengar cerita-cerita tentang orang yang sekolah sampai S2, S3 Mhm. gitu kan. Aduh menarik, apalagi yang dapat beasiswa ini gimana ya caranya gitu, sekolah dengan gratis gitu. Tapi waktu itu Mbak Ita emang bukan dengan beasiswa, jadi S2-nya itu lanjut pakai biaya sendiri, kemudian Mhm. S3-nya baru beasiswa gitu kan. Cuman motivasi untuk sekolahnya itu loh, semangatnya gitu. Emang gampang nyusun tesis, kemudian disertasi itu, aduh aku aja pusing. Terus terus belum selesai udah lanjut lagi gitu S3 gitu ya. Iya, belum belum ikut seremonial wisuda udah dikirim juga sama orang tuanya gitu, udah dipaksa Hmm. sama ibunya terutama, kamu langsung aja berangkat gitu lanjut S3. Akhirnya beliau jadi termotivasi untuk
aku harus ngerasain gimana sih rasanya ikut seremonial wisuda itu. Akhirnya lanjut 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 sampai S3. Bahkan kemungkinan bisa jadi profesor muda juga karena kan beliau Hmm. sekarang kayak jadi dosen Mhm. di BINUS, dosen finance dan jadi asisten profesor gitu. Jadi bisa Hmm. jadi profesor bentar lagi gitu. Oke, bisa jadi bentar Makanya lagi lanjutin pendidikan gitu ya. ya, pokoknya aku terinspirasi banget sama kisahnya Mbak Ita yang dari judulnya aja, oh sekolah itu hobi, oh, keren banget ya bisa jadi judul buku. Udah itu nulis bukunya itu 2 tahun lama karena emang kita Wow. nulisnya santai. Karena emang Hmm. nulisnya sesuai dengan waktu beliau, kapan senggangnya. Dan itu aku wawancaranya via WA juga, Hikmah. Jadi Hmm, hmm, hmm. nawarin, Mbak, boleh nggak aku nulisin biografinya gitu. Ya udah, wawancaranya via WA. Kita nggak pernah teleponan sama sekali, apalagi Mhm. nge-Zoom gitu. Mhm. Alhamdulillah beliau welcome juga sih, walaupun kita belum Mhm. pernah situ secara virtual maupun secara langsung gitu. Tapi akhirnya Oke. pas aku terbitkan buku beliau, nah ternyata bapak beliau yang profesor itu tertarik. Mhm. Tertarik dengan tertarik pengen ditulisin biografinya juga gitu. Akhirnya Oh. Jadi hubungi habis sama nulis biografi Mbak Ita, terus nulis biografi ayahnya gitu ya. iya gitu, dihubungi kata Mbak Ita waktu itu, nih ini papi mau pengen banget ditulisin biografinya, nanti Nina komunikasi langsung ya gitu. Nah, itu pertama kalinya aku ditelepon sama Profesor Hafiz namanya, Mhm. ayahnya Mbak Ita itu ditelepon. Nah, itu aku komunikasinya udah langsung kan. Jadi kayak, aduh ini Wow. ditelepon gimana ya gitu. Gitu Grogi kan nggak tuh? awalnya grogi kan, kita belum dulu pertama, terus Oh. harus ngobrol sama profesor kan, maksudnya aku juga belum pernah gitu. Mhm. Itu gimana ya, bayanganku itu seorang profesor kaku gitu kan, apalagi beliau umurnya waktu itu 65 gitu, jadi Eh, kayak kaku dan bahasanya harus baku gitu. Ternyata iya alhamdulillah formal. informal, alhamdulillah beliau itu humoris orangnya dan enak banget Hmm. diajak ngobrol. Jadi kita nggak kehilangan kosakata gitu, nggak kehilangan, oh ada aja gitu obrolan dari beliau. Beliau sering bercanda. Jadi nggak serta-merta ngobrolin soal pendidikan dan akhirnya ditawari mau nggak gitu nulisin biografi papi gitu. Nah itu pertama kali aku ditawari untuk nulis biografi orang gitu. Ditawari langsung dari orangnya. Ya udah akhirnya nulis biografi Prof. Hafiz, wawancaranya udah wawancara via telepon, Mm. kemudian Eh, aku record sorry sorry, aku bio. potong bentar. Itu biografi atau udah atau jadi novel juga kayak sebelumnya? Atau Kayak benar-benar sebelumnya biografi? masih sama kayak biografi, cerita murni cerita beliau, cuman dikemasnya dalam bentuk novel. Jadi bahasanya masih Oh, bahasa oke. basi banget gitu. Mhm, mhm. Oke. Akhirnya nulis biografi Prof. Hafiz, wawancaranya udah via telepon, kalau sama beliau udah nggak via WhatsApp kan. Jadi kayak kita ngobrol gitu. Alhamdulillah dapat kepercayaan gitu kan, walaupun maksudnya aku kan belum pernah ketemu sama orangnya Mhm. juga, baru secara virtual gitu. Tapi beliau percaya banget gitu. Akhirnya udah Wow. telepon, telepon dan kita wawancara ngobrol. Aku mulai tanya-tanya tentang kehidupan beliau dari sebelum lahir sampai dengan jadi profesor itu gitu. Wawancaranya waktu itu berapa lama ya? Kayaknya sebulan lebih deh wawancaranya gitu. Oke. Bukunya jadinya Kayak berapa lama? jadi waktu itu bulan April, Mhm. wawancaranya jadi bukunya itu jadinya bulan Agustus. Jadi kurang lebih 4 bulan karena beliau juga 4 bulan. disiplin banget. Ya, Mhm. disiplin banget. Jadi kayak misalnya selesai wawancara satu, kan kita kayak buat kerangka gitu kan. Jadi satu kali Mhm. wawancara itu satu bab gitu untuk ngobrolin tentang satu bab. Jadi selesai wawancara satu bab itu beliau udah nanya lagi, kapan lagi nih saya diwawancara gitu, kapan lagi lanjut bab selanjutnya. Jadi kita itu Oke. di gitu ya, mau nggak mau Kayak harus selesai. kayak dikejar deadline gitu nggak sih? Iya benar, kayak dikejar deadline. Tapi itu menarik juga sih, akhirnya bisa kerja Hmm. cepat kan. Kalau Hmm. santai kan, aduh ngikutinmu. Tapi ini waktu udah sampai mana bukunya, udah sampai mana naskahnya Mbak Nina gitu, udah sampai mana, kapan nih kita lanjut wawancara lagi gitu. Jadi Oke. emang abis wawancara nulis, kemudian wawancara lagi, nulis lagi gitu sampai selesai. Oke, Itu sih oke. kayaknya Oh ya, menarik. itu eh, gimana? 3 buku itu.
tiga buku itu yang menurutku jadi pintu atau gerbang masuk untuk karya-karya berikutnya. Akhirnya sekarang satu tim sama Prof itu, Mhm. kemudian sama Wow. istrinya Mami Rati, kita nulis biografi bareng-bareng gitu, Oke. setim. Kalau sekarang Gitu. sekarang lagi nulis buku apa? Ada bocoran nggak? Boleh tahu nggak? Kemarin kan nulis biografinya mantan gubernur Jambi gitu, tapi itu udah ditulis satu tim gitu kan. Jadi Prof Hafiz sebagai pengarah, kemudian Mhm. aku sebagai penulis ke satu, aku sebagai pewawancara sekaligus penulis ke satu, kemudian setelah itu penulis keduanya Mami Rati istri beliau gitu, yang Mhm. dosen di Presiden University itu. Jadi kita udah Wow. satu tim bilang sama beliau, beliau berdua gitu. Dan itu Itu belum udah pernah selesai. ketemu ya? Itu iya, itu belum pernah ketemu sama sekali. Makanya aku tuh kayak alhamdulillah belum pernah ketemu tapi bisa itu Dipercaya. kan dipercaya dapat kepercayaan seperti itu. Jadi makanya aku tuh jaga banget kepercayaan Hmm. dari itu dari Prof kemudian dari Mbak Mirati juga gitu. Itu Wow. sih ceritanya. Udah jadi kok bukunya yang biografi mantan gubernur Jambi itu udah jadi kemarin. Dan sekarang kita lagi nulis juga yang mantan gubernur Jambi juga gitu. Masih garap bertiga Tapi gitu aksesnya luar ceritanya. biasa ya. Maksudnya Nina stay-nya di Wakatobi, terus prof-nya stay-nya ngajarnya di Prof Presiden itu, University. kalau Mami Rati kan ngajarnya di Presiden University, Oh, kemudian di Presiden. Prof itu di Jambi. Ya sering bolak-balik Oh, juga sih, tapi beliau lebih seringnya itu di Jambi gitu. Jadi kayak kita itu Wakatobi kemudian Jambi gitu, bertemu di handphone. oke. Di Zoom meeting juga nggak? Atau WA? Ya, Zoom meeting udah kalau Ah, misalnya kayak baru gitu ya, baru mau mulai menulis gitu, baru itu biasanya kita Zoom meeting dulu. Kemudian setelah itu via WA atau telepon biasa wawancaranya gitu. oke Alhamdulillah oke. sih kayak happy banget walaupun belum pernah ketemu. Makanya aku tuh kayak, aduh ini kapan ketemunya ya gitu. Sampai itu tadi yang ditawari ditawari lanjut S2 sama beliau itu gitu. Iya iya benar ya dapat beasiswa juga sih ya, setelah nulis buku itu. Boleh diceritain dikit nggak itu kayak gimana? Jadi setelah nulis buku Profesor itu, kemudian di Hmm. tahun lalu bulan Maret, ya bulan Maret, aku kan ikut seleksi LPDP. Mhm. Ikut seleksi Pakai ini LPDP, backgroundnya. udah, udah, Oke. itu ada 3 tahap ya seleksinya Ah. gitu. Kemudian aku itu ikut di bulan berapa, pokoknya terus aku infoin kan ke Prof Mhm. gitu. Nina lagi ikut ini, sekarang lagi ikut LPDP, kayak wawancaranya ditunda dulu ya, soalnya lagi seleksi, ikut seleksi ini, lagi mau tes ini gitu. Udah lolos sampai tahap kedua gitu kan, gagalnya Hmm. di tahap wawancara waktu itu yang LPDP Ah, itu. oke. Sebenarnya aku merasa, ini Nina gagal nih Prof di tahap wawancara gitu kan. Terus aku cerita kan ke Prof sama Mami Mhm. Rati itu. Kemudian selang berapa lama kemudian bulan Maret apa bulan gitu terus aku ditawari di telepon. Malina mau lanjut nggak nih S2-nya di Esa Unggul Jakarta itu gitu. Nanti bisa mungkin sementara kan waktu itu kan masih ada kok masih corona gitu ya. Jadi kayak ini masih kuliahnya masih online dan sampai sekarang masih online sih. Pokoknya masih Hmm. online nanti terus aku mikir ini bayarnya maksudnya ini dibayarin atau gimana gitu. Hmm. Terus kata "Ini nggak usah mikirin soal budgetnya nanti yang mikirin mami sama papi aja gitu kan sama Hmm. Prof Hafiz. Ya udah ya aku terima. Ya udah akhirnya lanjut gitu. Oke, sekarang jadi kuliahnya di mana nih? Aku sekarang sudah semester 3 malah. Sekarang Oh, udah semester 3. iya, udah semester 3, tapi masih online gitu. Karena masih masih Wah. e-learning program awal kemarin. Gitu. Ya tapi no problem lah ya, setidaknya masih bisa belajar jarak jauh ya. Apalagi sekarang belajarnya apa S2 gitu kan ya, no Karena problem sih. vibes-nya itu agak gimana ya? Kuliah tapi kayak Kuliah tapi di jarak jauh. rumah gitu. Iya, kuliah tapi di rumah gitu. Jadi kayak gimana ya gitu. Cuman Oke, uh, oke. cuman yang untungnya itu bisa tetap sambil ngelakuin hal lain juga Hmm. kan gitu. Itu sih yang untungnya.
Itu Hmm, Hikmah ya, ya. ceritaku. Wow, keren sih. By the way, aku mau nanya sih, kalau ini kan Nina aktif sebagai seorang penulis ya. Kalau menurut Nina sendiri, menulis itu adalah, Menulis itu adalah kalau aku Mhm. pribadi menulis itu kayak apa ya, dia itu kayak hiburan gitu loh. Oh, Jadi oke. iya, jadi kayak kalau misalnya eh, eh, kita lagi apa ya bahasa yang bahasa tepatnya gitu. Cuman kalau menurut aku Lagi itu menulis suntuk. itu kayak kayak hiburan yang misalnya kita lagi rasain apa gitu kan. Terus Mhm. ditulis itu kayak jadi obat atau apa gitu ya bahasanya. Oke, jadi kayak journaling gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ngerasain apa, dituangin dalam Journaling. dalam bentuk tulisan. Oke, oke. Jadi Iya, selain untuk sebagai refreshing gitu ya, tulisan juga akhirnya malah membawa Nina ke jenjang yang lebih jadi lanjut jadi gitu. jadi profesi sekarang malah. Hah? Kenapa? Dulu maksudnya dari yang sekedar hobi akhirnya jadi Mm-mm. profesi gitu. Iya, jadi sekedar hobi sekarang jadi apa profesi kayak gitu. Oke. Em, nih, aku mau tanya lagi. Kira-kira nih di luar sana kan masih banyak banyak orang tuh yang belum tertarik dengan menulis, terus juga banyak penulis-penulis muda yang mungkin lebih junior daripada Nina. Kira-kira kalau misalnya Nina ketemu mereka, Nina bakal nyampein apa? Kan biasanya mereka itu selalu bingung, kalau yang aku dengar ya, itu selalu bingung Hmm. eh, mau mulai kata dari mana gitu kan. Sementara yang aku pelajari gitu, eh, menulis aja dulu gitu. Pokoknya apapun kata yang terlintas di pikiranmu, di otakmu gitu. Udah ditulis aja dulu. Urusan nanti terstruktur dengan baik, urusan nanti dibaca dengan baik atau tidak gitu. Itu urusan belakangan. Yang penting apa yang udah ada di pikiran kamu itu udah dituliskan gitu. Karena nanti setelah ditulis kemudian dibaca kembali itu akan terlihat terkoreksi dengan sendirinya gitu. Oh, ini Hmm. ternyata nggak enak kalau dibaca. Kita harus perbaiki gitu. Yang penting semua inti-intinya, kemudian walaupun katanya berantakan banget, mau dengan bahasa lokal, mau dengan apa, pokoknya tulis aja dulu gitu. Mulai aja dulu gitu, nggak usah pikirin rapi dan bagusnya, karena itu kan by proses kan, lama-kelamaan juga rapi Benar-benar. dengan sendirinya. Karena kita belajar terus juga. Itu sih Wow. yang, dan jangan pikirin budget. Kayak, aduh aku Ada digaji duitnya nggak ya begini. nulis ini gitu? Ada duitnya nggak ya nulis? Karena jujur di awal aku nulis Eh, itu aku sama sekali nggak mikirin itu, sama sekali benar-benar mhm, murni pengen punya buku, murni mhm, pengen, mhm. aduh pengen banget punya buku yang ada namanya gitu kan, kayak gitu Nina gitu. Jadi uang itu datang dengan sendirinya gitu kalau emang kita nggak, Hmm, yang penting dimaksimalin aja karya-karyanya. Nanti juga uangnya datang berarti dengan sendirinya tanpa kita minta gitu, tanpa kita cari-cari banget. Itu sih oke. Keren sih, keren sih. Wow, saya karyanya. jadinya jadi pengen mulai nulis juga ini. Ya walaupun ya tetap nulis sih, cuman nulisnya lebih sering nulis jurnal kayak maksudnya jurnal harian gitu. Iya, by the way aku tuh ada bukunya. Bentar ya, saya aku cariin. Jadi aku tuh punya buku kayak kelihatan nggak ya? Jadi buat Oh, very cute kan? Enggak, ini buku kayak buku harian gitu. Jadi everything, misal apa yang bikin aku seneng gitu, aku tulis di sini. Ya, kayak halo, gitu. itu kan kalau kayak dikumpulin kayak lama-lama gitu kan, kayak apapun Mhm. yang dialami dilakuin hari ini atau misalnya kegiatan hari ini ngapain, hari ini aku ketemu sama siapa, hari ini apa gitu kan ditulisin. Itu mungkin kalau satu lembar belum jadi cerita yang menarik, tapi kalau coba deh Mhm. kayak sebulan, setahun gitu udah bisa jadi sebuah buku loh, yang kayak Bener-bener aku gitu-gitu. jadi kayak Yang penting ya kan punya. walaupun Mhm. Ya, maksudku yang penting kan punya buku aja dulu. Jangan mikirin ini Hmm. nanti dapat duit enggak ya. Aduh, ini nanti ada yang baca nggak ya gitu. Baca yang baca diri sendiri aja gitu. Yang Oke, penting kan nggak perlu. punya, Mhm, punya mhm. Mhm. Oke, gitu. oke. Wow, keren sih.
Tapi kamu Wow. juga keren. Gimana gimana? Keren lah ya, iyalah keren orang anak LPDP, anak LPDP mana ada nggak ada yang Oh, nggak biasa aja ya kalau gitu. bisa LPDP mah itu luar biasa. Nggak, aduh, stop, stop. Kita lanjut lagi. Oke, selain Oke. menulis, aku kemarin juga sempat lihat beberapa story-nya Nina bikin komunitas baca buku atau ruang baca Tomia kalau nggak salah ya. Bentar ya, aku jeda bentar ya, ada yang manggil. Oh, oke Bentar ya, oke. Mhm. bentar. Oke, selanjutnya, em, kan aku pernah lihat story-nya Nina lagi sama komunitas ruang baca gitu. Nah, boleh diceritain dikit nggak tentang komunitasnya Nina yang ruang baca Tomia itu? Itu waktu itu kita sama-sama teman, maksudnya yang sama-sama yang hobi nulis, hobi baca, hobi sama buku gitu kan. Kita pengen buat komunitas untuk rencananya waktu itu kita pengen banget ningkatin minat baca di Pulau Tomia ini gitu. Akhirnya kita buat, cuman kendalanya setelah kita masing-masing sibuk dengan urusan kayak urusan kita masing-masing gitu kan. Misalnya aku sibuk dengan urusanku, kemudian yang temanku, kita kan bertiga gitu. Mereka Ah, ada yang mulai sibuk dengan kerjaannya gitu, ada yang lanjut sekolah, ada yang sibuk kerja. Akhirnya itu jadi nggak, sebenarnya itu udah jadi nggak keurus gitu loh Hikmah. Akhirnya jadi hmm, apa ya? Vakum akhirnya program hmm, kita buat sekali doang aja kayak festival festival literasi dulu. Setelah festival itu udah kita nggak bikin apa-apa lagi karena udah terpisah-pisah gitu. oh, oke oke. Tapi ruang Jadi tempat bukunya itu masih ada ya? Maksudnya tempat buat bacanya gitu masih ada di bukunya Tomia. itu masih ada. Karena bukunya itu kan emang kita kumpulin waktu jadi mahasiswa, waktu masih mahasiswa S1 kita emang buka open donasi buku waktu itu di Hmm. Jogja. Jadi teman-teman yang punya buku itu yaudah dikirim lumayan banyak juga sih. Kemudian terus kita ekspedisiin buku itu sampai ke Pulau Tomia gitu. Buku-bukunya itu ada di DOS. Jadi waktu itu kan kita belum ada sekretariatnya. Jadi kita itu biasa Hmm. buku lapak baca. Misalnya kita bawa Hmm. kemana gitu tempat wisata di mana. Ayo teman-teman yang mau datang, nah bisa nih pilih-pilih buku di sini atau yang mau datang pinjam buku boleh. Kita juga pernah buka waktu itu rencananya buka perpus mini di rumahnya temanku gitu. Tapi kan setelah dia akhirnya merantau kerja, udah akhirnya nggak ada lagi yang ngurusin itu. Buku-bukunya akhirnya kita simpan di DOS. Tapi ada nggak sih kira-kira rencana buat ngaktifin itu lagi gitu? Since Nina kan sekarang sebagai penulis gitu, kayaknya masih relate Pengen. gitu sama ruang baca Tomia pastinya. Ada nggak rencana kira-kira buat ngaktifin lagi? Ada, pengen banget. Cuman yang susah itu, maksudnya setidaknya ada gitu ya satu ruangan yang orang Hmm. bisa datang kapanpun yang pengen baca buku. Cuman sekarang itu karena nggak ada space gitu. Misalnya di rumah juga semua ruangan full gitu. Oke. Nggak ada yang kosong untuk tempat itu akhirnya belum Ah, gitu. Cuman temanku satu yang waktu itu kita bareng-bareng itu dia aktif di kayak ruang baca juga gitu. Di Bali justru dia gitu sama teman-temannya. Emang dia kan emang konsen juga suka banget sama buku-buku. hmm. Akhirnya dia terusin juga literasi-literasi gitu. Cuman karena dia kerjanya di Bali ya udah berarti dia kayak lanjutinnya di Bali aja gitu. Sementara di sini vakum sementara kalau yang satunya itu lagi lanjut S2-nya juga. Jadi ya udah Hmm. Ya udah ke sekarang tinggal pulangnya kamu kecuali berarti ya. libur Lebaran itu juga kalau iya Hmm. kalau pulang. Kalau ada space aku pengen satu ruangan itu Hmm. khusus aku gitu isinya khusus kayak perpus mini gitu. Semoga nanti Oh, bisa. ya. Semoga videonya bisa dilihat sama orang-orang Wakatobi ya yang ini. Jadi aspirasinya bisa tersampaikan, punya ruang baca di Tomia. Oke. Iya Ngomong-ngomongin pengen soal sih. ngomong-ngomongin soal Tomia nih, kamu kan juga aktif sebagai di bidang pariwisata ya, terus juga pernah jadi brand ambassador pariwisata Wakatobi. Nah, boleh dong Hmm. ceritain dikit
pariwisata yang ada di Wakatobi, khususnya di Tomia ya, karena sekarang Nina stay-nya di Tomia. Mm-mm. Jadi kalau brand ambassador itu tuh di tahun 2014. Itu waktu Mhm, masih SMA kelas 2. Waktu yang mhm, kegiatan itu memang jadi brand ambassador dari program ISYF apa gitu kepanjangannya aku lupa gitu. mhm, Proyek ISYF dan di situ jadi brand ambassador pariwisata Wakatobi. Kemudian setelah itu aku lanjut kuliah pariwisata, kemudian yang nggak direncanakan juga, tapi tiba-tiba ya udah lanjut kuliah di jurusan pariwisata. Kemudian pulang kemarin yang pandemi corona mhm, itu lagi-lagi kayak ngapain ya gitu. mhm, Pokoknya bingung ngapain. Akhirnya aku buat akun YouTube itu hmm, lalu promosi pariwisata. Jadi kayak untuk misalnya untuk Pulau Tomia, ya udah aku keliling ininya, keliling destinasinya, ngambil video di situ, terus ngedit, mhm, terus diupload ke YouTube gitu. Kemudian kayak ke pulau kan Wakatobi itu ada 4 pulau gitu. Ada mhm, Wangi-Wangi, kalau di Batu ada Binongko gitu. Ya udah aku kayak Wangi-Wangi, kemudian ke kunjungan ke setiap destinasinya, kemudian Tomia juga gitu, Kaledupa juga gitu, untuk ngambil video gitu, untuk konten. Tapi mungkin karena waktu itu emang sebenarnya iseng-iseng, jadi kayak hanya pengen buat konten aja gitu. Tapi mhm, ternyata itu pasti publish, banyak yang tertarik gitu. Ih, ini bagus hmm, juga ya ternyata kayak gini. Ya udah akhirnya ditinggal satu pulau yang belum aku kunjungi itu Pulau Binongko karena kayak mhm, belum ada waktu untuk ke sana. Dari konten-konten 3 pulau itu akhirnya dilihat sama orang gitu, misalnya kayak dilihat sama NGO-NGO lokal di sini gitu, mhm, sama komunitas pariwisata di sini. Ya udah akhirnya dilibatkan. Misalnya kayak mhm, ada kegiatan dan pendampingan desa wisata, ya udah dipanggil, ayo nih gini mhm. gini gini, ada ini gini, udah akhirnya dilibatkan kegiatan-kegiatan wisata gitu, padahal awalnya niatnya emang cuman eh ngonten-ngonten, ya, ya udah Biasa hiburan lah ya. Mhm. gitu. Cuman Tapi karena keren sih, mungkin Wakatobi. I karena mean, aku sebagai orang Sulawesi Tenggara, yang lahir dan besar di Sulawesi Tenggara itu belum pernah ke Wakatobi. oh iya ya. Jadi kayak, Karena oh kamu tahu. kamu karena belum pernah makanya bilang keren. Ah, ah, Maksudnya bener. kan dan lihat dari gambar-gambar kan pasti video pasti bilangnya luar Mhm, biasa bagus gitu kan. Cuman kalau kita mhm. penduduk lokal karena emang Bos. udah lahir di sini, besar di sini, Mhm. ya ya udah biasa aja gitu. Cuman karena masalahnya kan aku tuh nggak bisa renang kan dari Wakatobi tapi Mhm. nggak bisa berenang. Jadi Oke. coba kalau nah, mungkin aku udah ngambil tuh video-video bawah lautnya. Cuman karena nggak Habis bisa ini, jadi ya. habis ini kan kan rencana mau ke Wakatobi kan akhir tahun. Ya, niatnya sih pengen pengen diving, tapi nggak tahu ya. Boleh. Saya nggak terlalu bisa berenang juga, jadi kayak udah nyari-nyari info gitu di Wakatobi, pengen kemana ya, terus ingat, oh ada Nina di Tomia, terus karena Ya, kan bisa. temenku di Wanci, terus kayak Hmm. eh, wisatanya tuh yang bagus di Tomia, nah kebetulan kan Nina di Tomia, jadi kayak wah bisa nih, gak apa ntar kita ngonten bareng, bawah laut kan. Waduh. Tapi sebenarnya itu tiap pulau itu bagus kok. Tiap pulau itu dia ada Mhm, ciri khasnya gitu. Kalau kayak pulau, emang kan wisata utamanya tetap bawah laut gitu ya. mhm, Cuman mhm, tiap pulau itu menurutku kalau setelah aku kayak ke Wangi-Wangi, Kaldupa atau Kaledupa, itu tiap pulau masing-masing punya destinasi wisata yang bagus sih, yang keren-keren sih masing-masing pulau itu ada perwakilannya. Cuman kalau ke Binongko itu dia lebih kayak karena dia kepulauan, karena dia penghasil tempat produksi parang, pisau gitu. Itu yang mhm. menarik dari Binongko gitu. Kalau soal destinasinya dia biasa aja, tapi kalau mau lihat produksi parang di sana gitu, ke sana aja gitu. Oke, tahun ya, Tuh. semoga kita bisa ke sana. Tapi aku lebih tertarik ke ini sih, ke Tomia, karena kata temenku di Tomia itu yang wisatanya yang bagus. Dan aku juga pernah punya temen, katanya kalau mau lihat wisata bawah laut yang bagus itu Wakatobi salah satunya. Gitu. Makanya kayak, Oh iya, iya.
Makanya kayak Aku juga belum gil. sih. Makanya kayak, hey, kamu tuh besar. Kamu tuh lahir dan besar di Sulawesi Tenggara. Dan sampai sekarang kamu belum pernah ke sana. Please lah. Kayak denger ceritanya tuh Ya, dari nanti orang-orang luar Sulawesi Tenggara. Oh, Wakatobi bagus loh, Wakatobi bagus. Kayak, iya sih untuk orang-orang yang emang belum yang dari luar gitu kan, dari luar hmm, terus datang ke sini. Kayak waktu itu kan ada kegiatan yang bakti milenial gitu kan dari hmm, kayak pengabdian. Jadi mahasiswa kemudian yang udah kerja juga sih beberapa hmm, itu datang ke sini rame-rame lakukan pengabdian di Desa Kahyangan. Nah, itu mereka emang kayak wah keren ya kayak alam banget kayak kita itu di hmm. desa yang asli banget. Apalagi kan kayak di Iya. Desa Kahyangan itu. Desa Kahyangan itu emang dia keren pokoknya dari desanya aja udah bagus hijau banget kemudian perjalanan menuju desanya juga bagus kita kayak lewat Mhm, puncak gitu pokoknya hijau mhm, banget emang keren banget kalau desa itu jadi terus setelah itu mereka juga kayak ke pantai yang emang bersih banget gitu snorkeling hmm. di sana jadi pulang itu Wow. benar-benar kosong 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 banget No kalau problem pulang. sih itu. Itu nggak masalah. Yang penting ke sana. Udah kita punya sunscreen, tenang aja. Oh, nggak boleh ya pakai sunscreen ya kalau ke laut ya. Sebenarnya sih nggak boleh ya karena itu merusak Mhm. ini tapi biasanya orang pakai Iya. aja. Berarti Cuman berarti pasti nggak kamu boleh. gosong ya. Tapi pasti kamu gosong sih kalau ke sini. Iya, iya. Ya nggak masalah sih kalau itu mah. Yang penting tetap lihat ini apa namanya wisata bawah lautnya. Kamu nggak Asik. tertarik buat nulis buku tentang pariwisata yang ada di Wakatobi? Kayaknya itu bagus loh. Nah, sebenarnya aku tuh punya rencana juga untuk itu kayak dari narasi-narasi setiap kan setiap Mhm. video kan ada narasinya gitu dari setiap Hmm. destinasi. Pengen sih, cuman kayak lagi cari momen aja. Kapan gitu ya bisa ditulis gitu. Kalau misalnya udah misalnya ada waktu lagi nggak nulis biografi, mungkin Mhm. bisa tulis itu Tulis pariwisata di buat Wakatobi ya. pariwisata di Wakatobi untuk I mean sayang dikenalin banget gitu. gitu. Sayang banget kalau misalnya kayak sebagus itu tapi em, apa ya tidak terekspos dengan baik kayak gitu. Cuman kan emang semenjak corona kemarin pariwisata Wakatobi itu menurun. Yang sulit dari Wakatobi itu aksesnya. Tempatnya Oh bagus, bener. cuman aksesnya ke sini. Kalau Labuan Bajo kan orang bisa ya langsung gitu dan Mhm. naik pesawat langsung di Labuan Bajo gitu. Sementara di Wakatobi itu aksesnya susah banget. Jadi kayak dari Jakarta harus Makassar dulu, harus Kendari dulu, baru kemudian Wakatobi. Nggak ada penerbangan langsung ke Wakatobi. Adapun penerbangan langsung itu mahal banget gitu. Jadi Aku kemarin kayak tuh ngecek ngecek penerbangan kan Makassar Wakatobi itu dalam sebulan cuman ada dua atau tiga dua kayaknya dua dua. makanya bandaranya kan kemarin sempat ditutup gara-gara nggak ada Mhm. penerbangan sama sekali. Maksudnya Iya dibuka tiap hari juga nggak ada wisatawan yang rugi malah Mhm. pesawatnya gitu. Dibuka juga kayak sebulan paling cuma 2 kali. Orang kalau mau kayak sibuk gitu kan tiba-tiba pengen naik pesawat nggak ada juga. Jadi kayak Mhm. pasti jadi PR banget gitu. Aksesnya gimana ya biar gampang. Ya nanti nggak apa-apa Masih dijadiin buku aja kayak gitu. masih kan Raja Ampat mungkin lebih gampang kali aksesnya ke sana Oh, daripada ke kurang tahu sih. Wakatobi. Kalau kalau menurut aku akses ke Wakatobi jauh lebih gampang ketimbang aku harus ke Raja Ampat. Karena aku ke Sulawesi Tenggara sekalian pulang maksudnya. Oh, kamu Ntar emang mampir kamu nggak oh, mudik kemarin mudik Lebaran kemana oh, mudiknya Kalimantan? mudiknya Kalimantan kalau kemarin. Terus ini akhir tahun kayak kemana ya? Kita lewat Kendari aja kayaknya. Habis itu mampir Wakatobi, habis itu baru pulang ke Kolaka gitu. Jadi kayak sekalian. Kendari mampir Wakatobi kayaknya bukan mampir itu namanya hikmah. Tapi kan kalau Itu kapalnya kan dari berapa ya? Jam 9 sampai jam 5 jam 9 pagi sampai jam 5 kan ada. Maksudnya oh kapal di kapal ke eh, Wakatobi udah ada sih tiap hari kecuali hari hari Jumat nggak ada gitu. Tapi kalau tiap hmm, hari ada.
Misalnya mau jam 9 sampai jam 5 tiba di Wanci ada. Kemudian jam berapa berangkat pagi juga tiba malam juga ada di Wanci. Dan kalau akses kapal sih ada. Tiap Mhm. hari kayaknya jalan sih dari Kendari ke Wakatobi. Gitu. Wow, nanti ya Tanya. akhir tahun. Kamu nggak ada rencana Tuh. keluar pulau kan akhir tahun? Aku nggak tahu ya akhir nanti kita lihat akhir tahun kayak gimana. Oh iya, crowded nggak sih kira-kira kalau akhir tahun di sana? Akhir tahun sekarang itu udah kan Wakatobi itu kan ada dua bandara, satu di Wanci satu di Tomia. Kalau di Wanci itu dia bandara yang melayani penerbangan komersial gitu umum gitu, sementara di Tomia itu dia privat, jadi ada resort, kemudian resort Wakatobi Dive Resort, jadi melayani wisatawan khusus dari penerbangan dari Bali langsung ke Pulau Tomia, dia bandara pribadi gitu. Biasanya sekarang itu kayak udah sering sih ada pesawat kayak seminggu itu 2 kali dari Bali langsung ke Bandara Marango yang ada di Pulau Tomia. Aku nggak tahu sih kalau kayak di Wanci, tapi kalau Wakatobi Dive Resort itu rame, selalunya rame. Kan itu kayak wisata unggulan gitu ya, Hmm. wisatawan Atau khusus beda wisatawan. resort. Lebih Oke, oke. diverse. Kayaknya nggak crowded akhir tahun. Oh, mungkin akhir tahun kamu bisa dapat event itu. Event apa kemarin ya? Akhir tahun. Aku lupa ya nama eventnya. eh Event apa sih? Pokatobi apa sih? Aduh, lupa. Pokoknya yang di I- Itu akhir itu tahun tuh ada, itu ngapain ada eventnya? dia event budaya. Jadi kayak kalau emang biasanya biasanya wisatawan datang di akhir tahun itu kayak ngejar event itu kayak tontonan budaya gitu sih Hikmah. Mhm. Tarian kolosal apa segala macam pokoknya event budaya yang pusatnya itu di Wanci. Wanci, wah pas banget. Iya biasanya itu kayak kalau bukan November, Desember gitu sih. Akhir-akhir tahun seperti itu. Gitu deh Hmm. ceritanya. Oke sih, bisa di list dulu. Ya aku pengen banget nyobain ke Wakatobi, bau-bau. Bau-bau, bau-bau deket nggak sih dari situ? Kamu belum pernah ke bau-bau? Buton. Iya kan, Buton bau-bau dekat lah. Kalau bau-bau kan bau-bau Kendari dekat. Tapi kan harus naik kapal juga nggak sih kalau ke situ? Enggak ya? Bisa naik kapal, bisa juga naik lewat darat. Cuman kalau lewat darat tetap naik ferry juga sih. Sama aja dong. Stop. Oke. Itu. Oke. Ya lah, Ya, kapan-kapan. Jas. Siapa tahu aku. Kayaknya aku tuh udah nggak ketemu kontakmu, tiba-tiba kamu chat. Aduh ini Hikmah dengan Hikmah. Oh ya, aku ingat. Iya, aku bingung kayak siapa ya yang harus aku wawancarai? Siapa ya kira-kira sosok yang menginspirasi kayak gitu. Aduh, terima kasih sudah memilihku. LPDP lagi. Oh, Aku kan nggak diterima LPDP. don't mention it. Oke, nanti kedengeran. Ntar saya Oh sibuk gitu ya. ini nge-crop videonya. Baiklah, siap. Ya lah, apa ya. Sukses lah terus Bentar, bentar ya. bukunya. Bentar, bentar, bentar. Mhm, oke. Tadi kita sampai mana? Sampai apa ya tadi? Mau aku mention Sampai lagi. diulang dong dari Pariwisata awal. Wakatobi. Iya. Pariwisata Dia Wakatobi. dari kemarin tuh mikirnya Wakatobi, Wakatobi. Terus sampai temenku udah ngechat, akhir tahun Wakatobi nggak gitu. Iya, akhir tahun Wakatobi aja ya sekalian, sekalian pulang gitu. Aman, insya Allah. Ditunggu pokoknya. Kabari aja, Iya. insya Allah. Mhm. Wanci Tominya berapa jam sih? Wancitomia itu 3 jam ya, 3 sampai 4 jam. Biar kamu bisa ngerasain ombak Wakatobi itu seperti apa. Kenceng banget gak sih? Iya banget. Ya tergantung sih kalau kayak bulan-bulan ini, bulan Mei itu kencang banget. Gak tahu nanti akhir tahun itu kayak gimana. Kadang kencang, kadang juga teduh. Pokoknya Naik ya nggak apa-apa lah. naik Naik ferry speed. atau naik?
Oh, naik speed. Iya kan ya lebih kerasa banget. Ada Udah juga yang kenceng gede. naik speed. Wow. Iya. Hujan renah. Ada juga sih Ah, hal yang agak dikit dari itu. Banyak opsi, tenang. apa? Banyak opsi kapal yang bisa dipilih sebagai transport. Oh, gampang lah nanti tinggal ngecat-ngecat. Iya, bisa, bisa, bisa. Oke, thank you Nina sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang buku. Bukunya boleh dikirimin ke saya loh, by the way. Oh, iya, bisa, bisa. Nanti kamu kirim alamat. Nanti aku cek dulu. Itu kan Oh, bukunya stoknya di Jogja ya. aha. Penerbitnya di Jogja gitu. Jadi aku kirimnya biasanya dari Jogja. Terus nanti kirim alamat. Oh, oke, oke. Oke, jadi Hmm. diterbitinnya di Jogja ya, jadi langsung ngirim. Mm-mm. Oke. Oke deh, kalau gitu, thank you. Udah ngobrol, apa tadi, pendidikan, buku, terus sampai pariwisata. Keren lah pokoknya. Oke, kapan-kapan lagi ya kita ngobrol-ngobrolnya, Nina. Thank you banget udah ngeluangin waktu, dan hopefully nanti ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin terakhir nih, apa yang pengen Nina sampaikan? Apa ya? Apa ya? Apa? Kamu mau disampaikan tentang apa? Oh, pendidikan ini atau Oh, oh, aku pengen bilang apa ya? Mungkin ini untuk jadi ini juga sih kayak jadi moto hidup juga. Mhm. Aku tuh punya moto hidup, manjadah wajadah. Mhm. Siapa yang bersungguh-sungguh dia yang berhasil gitu kan. Jadi menurutku segala sesuatu itu dilakukan secara maksimal aja dulu, semampu yang kamu bisa. Urusan hasilnya itu urusan Tuhan gitu. Kalau misalnya sesuai dengan apa yang kamu harapkan, alhamdulillah. Kalau tidak juga berarti ada yang lebih baik dari itu. Itu sih prinsipnya. Jadi biar lebih tenang aja kalau dapat kegagalan. Oke, Itu wow. sih Thank closing you banget. statement. Closing statementnya luar biasa loh, by the way. Manjada wajada. Iya. Oke, thank you. Makasih juga kalau Mhm. diajak Kita ketemu lagi. ngobrol-ngobrol. Iya, kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Mungkin ya nggak perlu pakai Zoom meeting lah. Pakai telepon, chat, Siap. phone itu. Ditunggu di Wakatobi. Siap. Oke, yaudah kalau gitu, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.